Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah pertarungan kolosal antara Panji Tengkorak dengan perguruan teratai putih. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Hentikan semua kekejamanmu, Getirang. Keras sekali suara Sakalintang. Hei, sejak kapan kau berani membentak ayahmu? Getirang terkejut heran. Sejak aku tahu, kau bukan ayahku. Getirang teronjak kaget sampai melompat 2 tombak. Dari mana kau tahu? Tanya Getirang menahan napas. Kalas Renggi. Setan alas. Bocah itu haus mak, jerit Getirang dengan kalap. Setelah berkata demikian, Getirang segera melompat tinggi ke udara. Getirang, jangan lari kau, teriak Begawan Pasopati saya menggenjot tubuhnya ke udara. Namun baru saja dia melesat, tiba-tiba Getirang melempar jarum-jarum beracunnya. Begawan Pasopati tersentak. Dengan cepat diputar-putar tongkatnya bagai baling-baling untuk menangkis serangan gelap itu. Jarum-jarum berpentalan terkena sambaran tongkat. Malangnya, jarum-jarum itu menyambar orang-orang yang tengah bertempur di bawah. Aduh! Jerit kesakitan terdengar dari beberapa orang yang terkena. Senjata rahasia jarum beracun itu sangat ampuh. Dalam sekejap, orang yang terkena akan mati. Tubuhnya membiru dan kaku. Kejam, semua dewa akan mengutukmu, Getirang, geram Begawan Pasopati. Giginya gemerutuk menahan amarah. Tidak sedikit murid-muridnya yang terkena sambaran jarum-jarum beracun itu. Aku tidak ada urusan denganmu, Begawan Pasopati, seru Getirang, kembali melenting dengan meminjam landasan daun yang melayang di hembus angin. Ketika tubuh Getirang meluncur 1 tombak, tiba-tiba sebuah bayangan cepat menghadangnya. Getirang tersentak kaget. Dengan cepat, dia meluncur ke bawah sambil berlompatan beberapa kali di udara. Baru saja kakinya menjejak tanah, bayangan itu kembali menyerang. Gerakannya sangat cepat sehingga sulit diikuti mata. Getirang kewalahan hingga jatuh bangun menghindari serangan cepat yang beruntun. Demit busuk, siapa kau? Teriak Getirang dengan kesal. Akulah pendekar Raja Wali Sakti. Bersamaan dengan terdengarnya suara itu, tiba-tiba di hadapan Getirang telah berdiri seorang pemuda tampan dengan pedang bergagang kepala burung Raja Wali. Begawan Pasopati tersenyum melihat kedatangan pendekar muda itu. Ia sudah pernah bertemu ketika pendekar itu berkunjung di kediamannya. Sakalintang yang melihat kemunculan pendekar itu menjadi berseri-seri. Ia berharap pendekar itu tahu kalau dirinya benar-benar membenci Panji Tengkorak. Sakalintang berusaha menarik simpati pendekar Raja Wali Sakti dengan membantu tokoh-tokoh aliran putih membasmi Panji Tengkorak. Dia memekik keras membabati orang-orang Panji Tengkorak. Tentu saja perbuatan Sakalintang sangat mengejutkan semua anggota Panji Tengkorak. Mereka tidak mengerti dengan sikap Sakalintang yang tiba-tiba memusuhi mereka. Tapi sikap Sakalintang mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh golongan putih. Mereka tahu sepak terjang gadis itu liar dan kejam. Minggir semua,
biar ku habisi mereka, teriak Sakalintang. Minggir, perintah Begawan Pasopati memberi kesempatan pada Sakalintang. Dia sudah mengerti duduk persoalannya, sebab Begawan Pasopati tadi telah mendengar sedikit pembicaraan Sakalintang dengan Geti Ireng. Mendengar perintah dari Begawan Pasopati, seluruh murid-murid Teratai Putih dengan cepat lompatan keluar arena. Tidak ketinggalan tokoh-tokoh golongan putih lain bersama murid-muridnya mengikuti petunjuk Begawan Pasopati. Lintang, sudah gila kau, bentak Geti Ireng. Arwah ayah ibuku akan mengutuk kalau Panji Tengkorak belum musnah di tanganku, saut Sakalintang keras dan lantang. Lintang, aku ayahmu, aku yang membesarkanmu. Tidak, kau bukan ayahku, kau pembunuh ayah ibuku. Aku memang berutang budi padamu, tapi kau juga berutang nyawa padaku. Bahkan seluruh nyawa anggota Panji Tengkorak belum cukup menebus nyawa keluargaku. Merah pada muka Geti Ireng. Rahasia yang selama ini ditutup-tutupinya akhirnya terbongkar juga. Rahasia ini bocor karena ulah Kalas Renggi. Geti Ireng benar-benar murka. Dia belum puas kalau belum mematahkan batang leher Kalas Renggi dan menghirup darahnya. Demi balas budiku, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin melenyapkan seluruh anggota Panji Tengkorak, kata Sakalintang lagi. Semua anggota Panji Tengkorak yang terdiri dari tokoh-tokoh golongan hitam terkejut bergetar. Mereka semua tahu siapa Sakalintang. Apalagi rata-rata mereka sudah pernah merasakan kehebatan gadis ini. Bersiaplah kalian semua menghadapi ajal, dengus Sakalintang. Setelah berkata demikian, Sakalintang berteriak nyaring. Tanpa basa-basi lagi, pedangnya berkelebat cepat mencari mangsa. Sakalintang segera mengeluarkan jurus pedang andalannya yang dibarengi dengan jurus pukulan geledek yang sangat dahsyat. Beberapa tokoh anggota Panji Tengkorak berusaha membendung serangan Sakalintang, namun hanya beberapa gebrak saja 3 orang tersungkur mandi darah. Lintang, berhenti, teriak Geti Ireng. Tidak, sebelum semua anggota Panji Tengkorak musnah, saut Sakalintang terus mengamuk. Bocah gila, bunuh kau, geram Geti Ireng murka. Bersama dengan habisnya kalimat itu, Geti Ireng menggenjot tubuhnya menuju ke arah Sakalintang yang tengah merubah jurusnya dengan tarian bidadari. Namun belum sempat Geti Ireng sampai, sebuah bayangan kembali menahannya. Terpaksa Geti Ireng bersalto di udara dan turun lagi ke tanah. Kau masih punya persoalan denganku, Geti Ireng, kata Rangga tegas. Aku tidak punya urusan denganmu. Minggir, sentak Geti Ireng. Urusan lama belum terselesaikan, dingin suara Rangga. Siapa kau? Tanya Geti Ireng. Aku Rangga, bocah kecil yang kau lemparkan ke dalam jurang lembah bangkai. Lagi-lagi Geti Ireng tersentak kaget. Sungguh, di luar dugaan, hari ini dia menghadapi persoalan yang terjadi karena peristiwa puluhan tahun yang lalu. Persoalan-persoalan yang telah terlupakan. Bocah kecil yang dilemparnya ke jurang dulu, kini tiba-tiba datang untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya. Padahal, pikirnya bocah itu telah mati dilumat oleh batu cadas dasar jurang lembah bangkai. Geti Ireng tertawa terbahak-bahak. Gerangan, apa yang membuat Geti Ireng tertawa terbahak-bahak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.